Sobat Matematika, waktu berlalu begitu cepat nih. Tak terasa kita bertemu kembali di Historis yang menginjak episode kelima loh. Nah, sebelum mulai, kenalan dulu yuk. Namaku Aufar yang akan menjadi MC pada episode kali ini. Tentu saja aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh temanku yaitu Juwita. Halo, namaku Juwita. Salam kenal semuanya pendengar historis kalian. By the way, Historis itu apa sih? Kali aja nih ada yang lupa atau belum tahu tentang Historis. Kasih tahu dong Ju. Oke, Far. Jadi, historis merupakan podcast berisi wawancara sebagai bentuk apresiasi dan berbagi kisah inspiratif dari warga Himatika. Tentunya spesial untuk para pendengar Sobat Matematika sekalian. Oke, sebelum kita seru-seruan bareng Sobat Matematika dan bintang tamu kita, kenalan yuk siapa sih bintang tamu kita pada episode kali ini. Mereka adalah Zaki dan Nana dari ST55 yang akan membagikan pengalamannya nih, serta menjawab pertanyaan Sobat Matematika sekalian. Judul yang kita bawa saat ini adalah Enaknya Kuliah Sambil Bekerja. Wah, menarik banget tuh. Pasti Sobat Matematika udah nggak sabar buat dengerin kisah inspiratif dari narasumber keren kita kali ini. Yuk, langsung aja kita sapa. Oke, halo Zaki dan Nana, gimana kabarnya? Sangat baik dan bahagia. Ya, alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita bisa langsung kenalan nih, sekalian pengen tahu apa kesibukannya untuk akhir-akhir ini. Silakan bisa dimulai dari Zaki. Ini kenalannya apa aja nih? Kalau boleh tahu. Nama cukup ya? Oke, mungkin aku kenalan dari nama aja ya. Halo Sobat Matematika, kenalin aku Zaki. Nama lengkapku Ahmad Hizbu Zakiyudin. Boleh juga dipanggil Udin atau Hizbu. Untuk kesibukan, aku jadi staff question maker ya di OMIS. Jadi tim pembuat soalnya gitu. Jadi staff di Departemen ASCII atau Update Science di Himatika ITS. Lalu jadi staff divisi akademik di Bersinar Project. Selain itu, aku juga jadi mentor sang revolusioner di GRI GTS 2022. Wah, banyak banget nih, Zak. Oke, terima kasih ya, Zak. Bisa dilanjutkan oleh Nana. Oke, halo semua. Kenalin aku Nana dari angkatan 2020. Untuk kesibukanku sekarang, selain aktif di kampus, juga sebagai tutor matematika, dan juga lagi mencoba peruntungan di bidang kuliner. Wih, keren banget nih Zaki sama Nana. Nah, itu tadi perkenalan dari narasumber kita. Mari beralih ke inti bahasan kali ini nih. Dari Sobat Matematika kepo nih terkait pengalaman kuliah sambil kerja dari Zaki dan Nana. Silakan Zaki bisa sharing nih pengalamannya. Oke, mungkin di sini aku agak panjang dikit ya. Aku sekalian cerita latar belakangnya. Jadi dulu pas awal pandemi, pas persiapan UTBK lah ya, itu aku aktif lah di Twitter. Kalau Sobat Matematika tahu, ada yang namanya Ambis First. Nah, dulu aku gabung di situ. Aku sering diskusi sama mutual atau teman-teman Twitter dan bagiin pembahasan soal-soal matematika. Nah, setelah UTBK selesai, pengumuman SBMPTN yang alhamdulillah diterima di pilihan pertama ya di Matematika ITS ini, masih aktif untuk berbagi seputar matematika dan bagiin pembahasan soal juga. Nggak akhirnya, kalau nggak salah di akhir November 2020 tuh, salah satu platform bimbel online yang warnanya ungu membuka lowongan freelancer sebagai problem solver. Karena aku dulunya juga pakai platform tersebut yang telah membantuku lolos SBMPTN dan sangat mencerahkan lah. Aku tertarik banget nih buat gabung. Kapan lagi kan masih maba bisa gabung di platform tersebut. Nah sayangnya waktu itu aku nggak lolos. Singkat cerita, di Maret 2021 aku dapat kabar dari temanku yang jadi problem solver di situ. Kalau lagi buka lowongan lagi, tapi sebagai quality control. Jadi tugasnya menilai jawaban para problem solver itu. Apakah udah sesuai standarnya atau belum. Beruntungnya karena waktu itu aku masih awal-awal join ya, jadi gak ada seleksi CV ataupun interview. Jadi murni skill matematika aku, yaitu ya gimana aku bisa menilai jawaban para problem solver ini. Dan alhamdulillahnya waktu itu lolos dan kerja ya dengan statusnya sebagai freelancer sampai akhir tahun. Nah, selain itu mungkin aku juga
bilang ini kerja ya jadi asdos matematika gitu. Dan aku dulu juga pernah ngajar olim di sekolahku. Jadi kayak diajakin guru gitu buat ngisi dan dapat fee dari situ, dari sekolahnya. Oke, mungkin kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Zaki. Itu mulainya udah cukup lama berarti ya Zaki ya? Iya, udah lama banget. Main lah 1 tahun yang lalu. Keren banget nih. Nah, jadi itu cerita dari Zaki nih teman-teman. Kalau dari Nana gimana di? Sharing dong. Oke, seru banget ya tadi cerita dari Zaki. Sebenarnya kalau dari aku juga nggak jauh-jauh tentang matematika sih. Jadi saat ini aku jadi tutor privat matematika. Sebenarnya pekerjaan SMA sih. Untuk karena dari SMA sampai kuliah sekarang itu kan cukup lama banget ya waktunya. Nah, aku tuh nyoba pengalaman baru. Aku pernah jadi master math teacher di Ruang Guru Akademi. Nah, cuman karena waktu itu aku masih kuliah juga, ya sekarang juga masih kuliah, dan banyak jadwal yang tabrakan gitu, aku cuman bertahan 1 bulan di Ruang Guru. Nah, tapi di sana aku belajar banyak banget tentang pengalaman-pengalaman yang belum pernah aku dapetin sebelumnya. Kayak ketemu murid-murid dalam jumlah banyak dan lain-lainnya. Nah, di samping bidang pendidikan, aku juga lagi ngembangin usaha di bidang kuliner. Kurang lebih 1 tahun itu aku punya produk yang aku kasih nama mie ayam jamur mewah. Jadi mie ini tuh seperti mie instan, tapi tipenya frozen food. Nah, yang bikin beda mie ayamku itu dengan mie yang lain adalah varian mie-nya yang beraneka warna. Jadi warna-warna dari mie ini aku dapetin dari ekstrak buah dan sayur gitu. Udah sih mungkin itu aja. Wih, dua narasumber kita kali ini mantep banget gak sih Sobat Matematika? Rasa-rasanya setiap mahasiswa ada sedikit atau bahkan besar keinginan untuk bekerja di masa kuliah. Tentu aja hal ini dikarenakan keinginan untuk mandiri dengan menghasilkan uang sendiri. Nah, menurut kalian nih, kuliah sambil bekerja itu tantangan terbesarnya apa aja sih? Dan gimana cara kalian untuk mengatasinya? Mungkin Zaki bisa bantu jawab terlebih dahulu. Oke. Kalau dibilang tantangan terbesar secara umum sih sebenarnya membagi waktu ya. Tapi kalau dari pengalamanku dulu, karena kebetulan masih online ya waktu itu. Jadi ya masalah bagi waktu itu aku nggak ngerasa susah banget dan nggak ada tantangan yang gede banget gitu. Kerjaanku dulu juga santai, bisa dilakuin kapan aja. Jadi nggak ada jam kerja tetap, itu keuntunganku dulu kayak gitu. Paling kalau tantanganku ada masalah pribadi atau lagi unmotivated gitu, dan kalau kayak gitu ya ambil libur dulu seminggu atau 2 minggu karena aku kan sistemnya freelance jadi nggak ada cutinya gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, itu tadi jawaban dari Zaki. Selanjutnya, Nana mungkin bisa nyampein pandangannya. Ya, kalau menurut aku itu tantangan terbesar itu adalah ketika ada waktu yang ketabrak sama waktu lain, misal dari kampus atau dari kerjaan itu jadwalnya barengan. Nah, kadang kita kan udah meminimalisir ya, tapi kadang ada timeline yang tiba-tiba mendadak gitu. Nah, jadi kalau buat aku, meminimalisirnya adalah tiap hari aku nulis list hari itu harus ngapain aja, dan besok itu harus ngapain aja gitu. Oke, terima kasih banyak nih untuk jawabannya Zaki dan Nana. Semoga ini bisa berguna banget buat sobat-sobat matematika semuanya. Bisa kita lanjutkan? Sesuai judul podcast kali ini, pasti sobat matematika udah kemal alias kepol maksimal untuk tahu apa sih enaknya kuliah sambil bekerja. Pertanyaannya yaitu apa saja sih benefit yang bisa diambil saat memutuskan untuk memilih kuliah sambil bekerja. Supaya sobat matematika pada tahu nih apa sih enaknya kuliah sambil bekerja. Monggo Zaki bisa langsung menanggapi. Oke, benefit paling utama ya jelas uang ya. Itu paling utama sih. Nah, tapi selain uang juga aku juga belajar banyak sih saat kerja, dan terutama spreadsheet. Aku dulu itu buat keperluan administrasinya. Jadi aku dapat banyak ilmu lah saat kerja itu. Nah, selain itu juga aku jadi punya relasi nih sama orang-orang keren yang ilmunya juga jauh di atasku. Karena
rekan kerjaku juga kebanyakan mahasiswa matematika, baik itu S1 maupun S2 meski beda kampus. Dan kerjaanku kan juga di bidang matematika ya, jadi bisa dapatlah banyak ilmu dari mereka. Gitu. Seru Oke. banget pokoknya. Nah, seru banget. Itu tadi nih mengenai benefit yang bisa sobat matematika dapatkan saat memutuskan untuk kuliah sambil bekerja dari Zaki. Nah, mungkin dari Nana bisa langsung menjawab, Nana, tanggapannya. Ya, menurutku sama sih. Benefit utama pasti adalah cuan. Lainnya adalah karena aku kerjanya itu langsung ketemu sama orang gitu ya, face to face gitu. Jadi aku dapat pengalaman baru dari orang-orang yang baru pula gitu. Jadi kita nggak hanya belajar teori dari eh, belajar di kampus gitu, tapi kita juga bisa ngaplikasiin langsung, memahami berbagai teman di kerjaan atau relasi gitu. Nah, itu kan secara langsung itu kemampuan untuk berkomunikasi, disiplinnya kita untuk datang gitu. Terus soft skill lainnya itu terlatih. Nah, jadi itu juga ngedukung karir kita selanjutnya. Karena pengalaman aku dari yang interview di ruang guru itu yang ditanyain, kamu kesibukannya selain kuliah itu ngapain emangnya? Nah, selain organisasi, kesibukan lainnya apa? Nah, itu adalah sesuatu yang bisa kita unggulin gitu. Oke, terima kasih Zaki dan Nana atas jawabannya. Jadi kalau bisa disimpulkan itu dari Zaki dan Nana ini benefitnya itu selain cuan adalah pengalaman, ada skill juga yang didapatkan gitu ya, Nana dan Zaki ya. Iya, Ya, benar. benar banget. Oke, sekarang bisa kita lanjut ke sesi Q&A. Sobat matematika antusias banget nih, dibuktikan dengan pertanyaan yang disampaikan melalui question box Himatika ITS. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Gimana cara bagi waktunya kuliah sambil kerja ya? @VT_Wahyunings. Kepada Zaki silahkan bisa langsung menjawab nih. Mungkin aku kalau ini aku jawab berdasarkan pengalamanku aja ya. Mungkin kalau boleh nanti Nana lah. Ini kayaknya yang lebih pengalaman. Jadi karena waktu itu kerjaanku gak ada jam kerja yang tetap ya. Jadi ya udah santai aja mau dikerjain kapan. Ya meski gitu ya biasanya aku pas weekend karena hari biasa kan kuliah ya weekdays. Dan pas online juga kan. Jadi pas kelas pun juga bisa kerja kalau bosen dengerin dosen gitu. Mungkin itu sih aku nggak punya tips yang banyak gitu. Mungkin kalau boleh tahu dari Nana aja nanti gimana. Udah sih aku itu. Oke, makasih Zaki. Mungkin bisa ke Nana nih tanggapannya terkait pertanyaan tadi. Oke, jadi kalau bagi waktu antara kuliah sama kerja, karena kuliah itu kan aku udah ngelesin dari SMA ya. Perbedaannya kalau SMA kita itu jadwalnya dari pagi sampai sore gitu kan. Sedangkan kuliah itu menurutku lebih fleksibel, di mana misal jam 7 sampai jam 9 tuh ada kuliah, terus jam 9 sampai 11 tuh nggak ada kuliah gitu. Nah, jadi 9 sampai 11 tuh aku manfaatin buat melakukan kegiatan lain. Misalnya aku belanja buat keperluan atau aku kan murid lesku pada saat itu masih sekolah online ya. Aku bilang jadwalnya aku adanya jam segini nih. Nah, ganti jam segitu. Jadi habis dari kampus aku ke tempat ngelesin terus aku balik lagi ke kampus gitu sih. Jadi caranya aku ngelis hari ini jam segini sampai jam segini, jam segini sampai jam segini tuh ngapain. Jadi aku secara rinci ya nulisnya dari jam-jamnya gitu. Gitu sih. Oke, makasih buat jawabannya buat Zaki dan Nana. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah pernah ngerasa burnout waktu kuliah sambil kerja? Kalau iya, cara mengatasinya bagaimana? Dari @naput. Silahkan Nana bisa menanggapinya. Oke, kalau burnout pernah atau enggak ya jelas pernah lah. Tapi untuk aku sendiri nggak sesering itu sih ngerasa burnout. Karena aku udah ngatur waktuku, jadi aku nggak stres banget atau tertekan banget gitu. Nah, selain itu aku kan juga punya hobi ya. Jadi menurutku hobiku itu mendukungku untuk segera move on setelah capek-capek dengan segala deadline. Dan aku selesaikan semua deadlineku itu secepat mungkin. Setelah itu aku bisa ngelakuin hal-hal yang aku suka. Jadi aku lupa sama capeknya sama ya
semua kesetresannya lah. Jadi bisa dibilang healing gitu. Oke, berlanjut ke pertanyaan dari @nrla ini. Menurut kalian jurusan matematika itu swibuk pol nggak ya? Mungkin Zaki bisa jawab pertanyaan ini. Silakan Zak. Kalau dari pengalamanku semester 1 sampai 4 ya, aku rasanya santai banget karena tugas dari dosen juga nggak begitu banyak kalau aku rasa, dan jarang ada juga. Kalaupun mungkin pernah ngerasa burnout, nggak tahu, eh, aku ngerasa langsung aja ya udah gitu, kayak yang lalu ya udah berlalu. Jadi sekarang kayak udah dilupain gitu. Kalau misal ngerasa dulu sibuk gitu, jadi kayak nggak kerasa aja sebenarnya. Dan di matematika, matematika ITS ya, praktikum pun bisa dibilang juga nggak ada. Paling praktikum pas awal dulu semester 1 ya, ada fisika dasar itu. Dan apalagi online kemarin ya jujur cukup gabut sih. Kalau pas offline ya agak gabut juga, tapi kan ketemu teman-teman secara langsung ya. Paling kalau sibuk juga di luar urusan akademik, jadi di luar kuliah ya. Jadi misal kayak kerja tadi atau organisasi, itu sih kalau sibuknya. Selain itu ya cukup santai gitu. Oke, terima kasih Zaki nih untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Adila. Rekomendasi kerja sampingan yang cocok buat mahasiswa itu apa ya? Nah, mungkin Nana bisa bantu menjawab nih. Oke, kalau menurutku sendiri, aku saranin banget dalam waktu dekat ya jadi tentor. Karena itu gampang banget ya buat dapetinnya. Nah, sekarang itu juga banyak banget loh buat lowongan kayak data analis gitu buat anak kuliahan. Intinya jadi pekerjaannya sejalan dengan studi aja supaya bisa dukung karir di masa depan juga. Nah, saat ini kita itu kan juga udah dimudahin ya dengan segala teknologi yang ada. Ada platform LinkedIn yang sangat membantu kita. Nah, di sana ada banyak yang aku rasa sesuai dan cari aja seperti kerja freelance dengan kriteria yang dianggap mampu untuk saat ini gitu. Oke, makasih Nana jawabannya. Mungkin dari Zaki nih, boleh banget bantu jawab juga nih. Oke, kalau dari aku setuju juga sih, jadi tentor itu tadi kayak ya kayak tinggal kita nyari murid lah ya. Apalagi kalau eh, lihat pasar di Twitter itu banyak banget teman-teman yang mau UTBK dan mau belajar gitu. Pengen berjuang buat di UTBK. Itu bisa dari situ. Kan kita sebagai mahasiswa matematika ya. Mungkin itu sih yang cocok banget, dan dapatnya juga gak sedikit kalau menurutku jadi tender. Nggak cukup banyak dengan effort yang nggak begitu besar, tapi hasilnya bisa cukup besar. Kayak gitu. Oke, tak terasa itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih buat Zaki dan Nana. Nah, barangkali ada pesan untuk sobat matematika sekalian terkait dengan tema kita kali ini. Mungkin Zaki bisa nyampaikan pesannya terlebih dahulu. Ya mungkin nggak macam-macam ya pesanku buat sobat matematika yang mau coba kerja sambil kuliah. Ya pertimbangin baik-baik lah. Ya gimana cost and benefitnya, apakah lebih banyak costnya atau lebih banyak benefitnya. Contohnya kalau dirasa bakal mengganggu perkuliahan ya menurutku lebih baik jangan dulu. Kecuali memang terpaksa ya, butuh banget uang ya mau gimana lagi. Jadi ya semangat buat sobat matematika baik yang memutuskan kerja sambil kuliah atau memilih fokus di akademiknya saja, maupun yang ingin berorganisasi dan lomba juga mungkin gitu. Oke, terima kasih pesannya Zak. Selanjutnya bisa disambung oleh Nana. Ya, oke. Mungkin teman-teman juga ada yang pingin kayak aku atau Zaki. Salahnya buat nyoba mulai sekarang. Tapi yang paling penting itu tadi sih, bisa ngatur waktu. Nah, yang belum dapat kesempatan juga, jangan menyerah atau putus asa. Tetap konsisten tentang sekarang. Yang penting itu adalah tetap berprogres gitu. Jangan rebahan mulu. Oke, terima kasih banyak nih Zaki sama Nana untuk pesan-pesannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup pada Historis episode 5 ini.
Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama podcast Enaknya Kuliah Sambil Bekerja dari Zaki dan Nana yang tentunya menambah insight bagi kita semua. Terima kasih kepada Zaki dan Nana yang udah berkenan nih menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Nah, sebelum kita tutup, aku mau berpantun nih. Dengerin ya semuanya. Pergi berlibur ke kota Kediri. Cakep. Tidak lupa membeli oleh-olehnya. Oh, cakep banget. Kami selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. See you.